ketua tim pemenangan Pak Norsan dan Pak Krisantus. Jadi dia sengaja mempensiunkan diri dari DPR. Saya hormati seluruh pengurus DPC, PAC se-Kabupaten Sanggau. Tadi Pak Paulus Hadi menyampaikan kepada saya, ada berapa kamu kecamatan Pak? 15 kecamatan. Kecamatan apa saja Pak Paulus? Kapuas, coba berdiri Kapuas. Mana Kapuas? Ya, tidak sampai 11 orang ya yang datang. Kemudian kecamatan mana lagi Pak? Hah? Parindo, mana Parindo? Parindo hanya 3 orang saja Pak Paulus tadi. Ya. Mana lagi? Bonti, mana Bonti? Ya, Bonti ada 4 orang, 5 orang. Kemudian mana lagi Pak? Jangkam, mana Jangkam? Jangkam mana? Luar biasa. Terus Muko, mana Muko? Nah, terus lanjut mana lagi Pak? Saya dulu. Ya, saya dulu. Ini bajunya warna-warni ini. Ya. Kemudian saya hilir. Kenapa nggak duduk? Nggak ada kursi ya? Cari kursi, coba cari kursi. Bagaimana begitu? Minta kursi sana sama hotel. Coba dari DPC, panitia penyelenggara carikan kursi. Bila perlu ambil di toko, nanti pulang saya bayar. Acara kursi pun tak cukup. Kemudian dari mana lagi Pak kalau tadi? Toba, mana Toba? Toba. Ya, mantap Toba. Terus mana lagi Pak? Beliau. Ya, mantap. Mana lagi Pak? Sekayam. Mantap. Terus Entingkong. Waduh, Entingkong kasihan udahlah jauh dah ke bagian kursi lagi di sana. Ya, dan panitia carikan kursinya. Acara masih panjang ini. Gembayan. Mantap. Beduai. Nah, sebagian masih di belakang, mungkin ada yang di luar. Terus, Noyan belum ada yang datang di Pak Paulus tadi. Nanti dicek di mana posisi Noyan ini. Tolong Pak Jumadi nanti dari Noyan dicatat, belum ada yang datang. Kalau sampai acara selesai tidak datang, tolong segera kirim surat pergantian pengurus untuk PAC Noyan. Karena PAC itu DPD yang mengeluarkan SK. Ya, kita langsung nonaktifkan Noyan. Masih ada Pak kalau tadi selesai ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Saya kalau khusus untuk Sanggau ini ya, saya ingin sampaikan dulu di awal sebelum saya panjang lebar. Yang pertama, acara kita hari ini adalah rapat kerja khusus Raker Capsus Partai. Agendanya tunggal, hanya dalam rangka memenangkan Pilkada tahun 2024. Saya mulai dari Sanggau dulu. Sanggau Pak Yohanes Ontot ini mantan wakil bupati 1 periode, Pak. Wakil bupatinya 2 periode, ya, 2 periode. 2 periode sebagai wakil bupati. Ya, bupati 2 minggu. Ya. Jadi pernah jadi wakil bupati dan pernah jadi bupati 2 minggu. Seharusnya beliau ini kalau saya tidak salah juga adalah ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau. Kalau lihat dari rekam jejaknya, ini kita memilih calon itu tidak sembarangan, Pak. Kemudian yang bersangkutan adalah kader PDI Perjuangan. Ya, sudah terdaftar sebagai
kader PDI Perjuangan dari berapa tahun Pak Paulus tadi? Semenjak memulai dari wakil bupati. Berarti kurang lebih 10 tahun, lebih 11 tahun yang lalu. 11 tahun waktu cukup panjang di partai. Tentu sudah mengenal karakteristik partai PDI Perjuangan. Dengan modal pengalaman yang ada dan kiprah beliau di masyarakat sebagai ketua Dewan Adat, sebagai wakil bupati mendampingi Pak Paulus Hadi 2 periode. Seharusnya kalau tidak ada kesalahan-kesalahan yang elementer, kesalahan-kesalahan yang fatal, tidak ada rumusnya ini bisa kalah. Ya, dengarkan baik-baik teman-teman. Kenapa hari ini kita perlu berkumpul? Pasti ada sebab. Bapak Ibu meninggalkan pekerjaan di rumah untuk sampai di sini hanya urusan pilkada yang juga Bapak Ibu sebetulnya sudah tahu. Tidak dibilang pun pasti sudah tahu. Terus apa pentingnya lagi kita ketemu di sini? Apakah ini hanya sekedar seremonial saja? Kalau hanya seremonial saja, saya tidak akan datang ke sini Pak Paulus. Ngapain saya? Saya bangun jam 4 subuh tadi pagi, siap-siap, setelah sarapan terus berangkat ke sini Pak. Dengan segenap acara padat kemarin di Pontianak. Hanya agendanya juga tunggal. Tadi saya janjinya sebetulnya mau sarapan di rumah Pak Paulus tadi. Tadi Pak Paulus tadi sudah menyiapkan sarapan di rumah. Tapi mohon maaf Pak Paulus tadi saya tidak bisa menjawab. Karena kami keterbatasan waktu. Walaupun saya sudah dikawal depan belakang Pak. Ya. Di depan ada patwal, belakang pun ada patwal juga. Untuk mempermudah tetap tidak mampu mengejar. Saking pentingnya acara hari ini. Apakah yang datang ke sini hari ini semangatnya juga sama, saya belum tahu. Ya, kalau teriaknya sih bagus. Karena berteriak itu mudah, Pak. Berteriak itu tidak perlu barang bukti. Cukup teriak paling kencang saja, seolah-olah dialah yang paling serius. Seolah-olah dialah yang paling hebat. Lapangannya bagaimana? Belum tentu. Hari ini yang kita bicarakan adalah pertempuran di lapangan. Saya berharap seluruh pengurus PAT yang datang ke sini tahu waktu wilayahnya masing-masing, mengerti daerah kerjanya masing-masing, mengerti apa tanggung tugas dan tanggung jawabnya, dan mengerti bahwa datang hari ini ke sini tidak hanya sekedar memenuhi undangan untuk memenuhi syarat adat partai saja. Bapak-bapak nanti pulang apa yang mesti dikerjakan, apa yang harus dikerjakan dibahas nanti di sini. Saya hari ini 2 agenda Pak PA. Setelah dari sini nanti saya akan ke Sekadau. Ya. Rakercap di Sekadau, besok saya lanjut Sintang, Ngawi, terus ke Kapuas dulu. Bapak Ibu sekalian, kebiasaan PDI Perjuangan itu kita sering menyebut gotong royong. Kita sering bicara tentang kerjasama, solid bergerak, itu bahasa-bahasa yang sering kita dengar di internal PDI Perjuangan. Seberapa dalam kita memahami arti gotong royong? Seberapa dalam kita memahami lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Lain orang, lain pemikiran, lain orang juga lain kinerjanya. Manusia itu biasanya Pak, seperti nasi. Kalau kita panggil begini panas gitu. Ya seperti nasi yang baru diangkat. Kalau lama didiamkan, lama-lama dingin. Kalau lama dibiarkan lagi mulai basi, akhirnya jadi barang tak berguna. Kita kumpul hari ini untuk memanaskan kembali semangat kita dalam rangka memenangkan pilkada tahun 2024 ini, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten kota, termasuk Kabupaten Selatan. Kembali ke Pak Yohanes Montot dan Bu Susana LPK. Dua-duanya tokoh yang sangat dikenal di sini. Ya, saya dengan Pak Maman Abdurrahman, Ketua DPD Partai Golkar, untuk Kabupaten Sanggau ini dari awal sudah sepakat. Karena saya lihat dinamika, saya banyak berdiskusi dengan Pak Paulus tadi
seluruh teman-teman, seluruh teman-teman dari PAC PD Perjuangan seluruh Kabupaten Sanggau. Sanggau ini adalah salah satu simbol pergerakan politik PD Perjuangan di Provinsi Kalimantan Barat. Dan tepuk tangan Anda semoga itu adalah bentuk tanggung jawab bahwa Anda mampu menjaga tempat ini untuk tetap menjadi simbol pergerakan politik PD Perjuangan di Provinsi Kalimantan Barat. Bagi yang orang Dayak, pelajari dari mana PDI ke PDI Perjuangan, kemana dulu Partai Dayak, kemana dulu Partai Katolik, dan seterusnya. Pelajari, baca bukunya. Jadi jangan hanya sekedar jadi anggota PDI Perjuangan hanya untuk berkiprah cari kursi kalau setiap kali pemilu. Saya bergabung di partai ini, Bapak Ibu, membaca dulu sejarah partai ini seperti apa. Bagaimana kita orang Dayak ditempatkan di partai ini? Apakah keberadaan kita dihormati atau tidak di partai ini? Baca. Sehingga itu menimbulkan semangat dalam diri kita bahwa inilah tempat yang tepat yang memang dari dulu kita ada di sini, dari pendiri-pendiri daerah ini. Saya tidak bicara pendiri bangsa, dari pendiri-pendiri daerah ini dulu. Bapak Ibu masih ingat Partai Dayak pernah memenangkan pemilu di sini di Provinsi Kalimantan Barat zamannya Pak Opang itu. Partai Katolik pernah keren di sini, pernah sangat terkenal di Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya di Kabupaten Sanggau sini. Karena dari secara kultur Katolik kuat di Sanggau. Loh, Panas harus bicara suku, bicara agama. Kita harus belajar, Pak, dari mana kita berpijak, di mana kita berdiri. Saya kalau bicara tentang suku dan agama, Lazarus ini sudah membuktikan saya ini adalah nasionalis murni. Di PDI Perjuangan, saya tidak menunjuk orang berdasarkan suku agama, Pak Rianto. Tapi saya lihat dari kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi yang bersangkutan. Sanggup nggak kalau dikasih tugas orang ini membesarkan partai? Tidak gampang. Pak Paulus Hadi hari ini punya modal yang cukup. Saya tempatkan beliau kembali sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sanggau. Nanti setelah beliau jadi bupati mau ngapain beliau? Saya pikirkan, udahlah ke DPR aja bersama-sama kita dengan Pak Krisanto. Mudah-mudahan kita bisa dapat 3 kursi. Kita tidak pernah berpikir tentang 2 kursi, Pak Wasit. Kita berpikirnya tentang 3 kursi. Ya, apakah ada kesempatan? Pasti ada. Tetapi dinamika pemilu tahun 2024 begitu brutal. Ya, orang tidak pernah beli suara DPR RI, Pak. Kali ini ada harganya DPR RI suara. Akhirnya kita tidak bisa mendapatkan 3, hanya mendapatkan 2 dari 4 kursi. Itu pun sudah termasuk persentase tertinggi di seluruh Indonesia. PDI Perjuangan di Dapil 2 Provinsi Kalimantan Barat. Wah, ada yang bilang, nah, selesai Pak Krisanto ini, hadir Krisanto ini. Tamat riwayat politiknya. Sebagian orang yang berpikir demikian, Pak, adalah orang-orang yang hanya berpikir sempit untuk kepentingan pribadi dan keingin nafsu politiknya sendiri. Kalau saya tidak, Bang Yakobus. Saya yang saya tinggalkan legacy. Bukan lain-lain, saya tidak punya uang cukup banyak. Saya tidak penting nama besar, Pak. Tetapi cara berpikir, taktik, dan strategi berpolitik itu saya tinggalkan buat semua yang ada di ruangan ini. Majulah kita, maju gubernur. Saya dulu kan, saya tanya dia selama Pak itu jadi gubernur, beliau jadi bupati, pernah menerima hibah provinsi? Sekalipun tidak pernah. Zaman Cornelis dulu, setiap tahun ada, hanya di kol. Tidak bisa begitu. Kita suruh jadi wali kota aja, kita jadi gubernur. Terus kita di Hulu ini siapa yang perhatikan? Betul nggak? Termasuk kalian yang hidup di Hulu, keluarganya siapa yang perhatikan?
semua kita minta kebagian sama, ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, Kalimantan Barat milik kita bersama. Siap. Ya. Kalau Kapas Raya itu masih pemerintah masih sampai hari ini masih belum membuka keran ya, belum membuka keran pemekaran. Kalau keran pemekaran itu dibuka maka ribut-ribut, tak boleh jadi janji politik. Saya ini kan dedengkot di DPR, orang hebat apa saya di DPR? Yang berjanji di sini nggak sekuat saya di DPR, 1000%. Betul itu. Ya, betul.